Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Kuliah Online. Rumah kuliah Setaima, rumah kuliah untuk mahasiswa, rumah kuliah untuk kita semua, rumah kuliah untuk menimba ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sains lainnya. Disinilah tempatnya, disinilah belajarnya. Setaima, Setaima Jaya, Setaima luar biasa. Kuliah di Setaima bangga. Para mahasiswa generasi platinum Indonesia, generasi penerus ulama, generasi penerus warasatul anbiya. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda bangsa Indonesia dan negara-negara lain di dunia, yang sampai saat ini, detik ini tak kunjung reda. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Virus corona telah memakan banyak korban jiwa. Ratusan ribu jiwa ditelan olehnya. Mari di bulan yang mulia kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak berdoa supaya virus corona segera sirna di dunia, khususnya di Indonesia. Karena coronalah kita semua, aktivitas kita terhalang olehnya. Tapi mari kita jaga semangat kita untuk senantiasa istiqomah belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya di Setaima. Baiklah, di sini perlu saya sampaikan di perkuliahan online, perkuliahan Setaima, perkuliahan untuk kita semua. Sesuai dengan satuan acara perkuliahan dan silabus, bahwa tema kita hari ini adalah manajemen kurikulum. Ketika kita berbicara tentang manajemen, maka manajemen itu diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini adalah tercapainya tujuan sesuai rencana atau planning. Efisien di sini maksudnya adalah manajemen itu dilakukan
secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Jadi memang dalam konsep Islam sendiri segala sesuatu itu harus di planning, organizing, acting, actuating, ya, controlling. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyukai hal-hal pekerjaan yang memiliki manajemen yang bagus, dilakukan secara profesional, bukan asal-asalan. Itulah hakikat manajemen. Ketika kita kaitkan dengan manajemen, jadi manajemen ini sebagai disiplin ilmu yang sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi secara konseptual manajemen itu seharusnya menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Ya. Jadi dalam manajemen itu kan ada 4 pilar yang biasa kita pelajari, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kembali ke manajemen. Jadi manajemen itu segala sesuatu itu harus dimanajemen. Ya. Sesuai dengan tema kita adalah kurikulum. Ya. Kurikulum itu secara pengertian klasik itu adalah kumpulan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa, atau pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh siswa. Itu adalah pengertian yang kalau menurut saya itu pengertian yang klasik gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kurikulum itu adalah program pendidikan, ya, program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan, dalam kurung itu sekolah bagi siswa, bisa kokurikuler, ya, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan yang lainnya, ya. Jadi itu kurikulum. Kalau menurut pengertian secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional itu, kurikulum itu ya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi kalau menurut undang-undang ini, komponen kurikulum itu ada 4. Ya, yang pertama itu harus ada tujuan, yang kedua itu harus ada isi, yang ketiga itu harus ada bahan pelajaran, yang selanjutnya ada metode, dan terakhir itu adalah evaluasi. Yang 4 pilar tersebut itu dijadikan sebagai pedoman pembelajaran. Itu kalau menurut undang-undang. Ada yang mengatakan bahwa kurikulum itu bukan hanya sekedar pelajaran, tapi bukan hanya sekedar program, tapi adalah segala pengalaman pendidikan, ya, yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi bukan hanya di dalam kelas saja, tapi bisa out class atau di luar kelas.
Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kembali ke dua pengertian, manajemen dan kurikulum. Jadi manajemen kurikulum itu adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, ya, sistemik dan sistematik dalam mencapai tujuan kurikulum. Jadi manajemen kurikulum itu adalah tata kelola manajemen kurikulum yang sistematis dan sistemik, ya, dalam rangka mencapai tujuan kurikulum itu sendiri, ya. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama adalah produktivitas. Artinya apa? Bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum itu. Ya, jadi dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Yang kedua itu adalah demokratisasi. Artinya pelaksanaan manajemen kurikulum itu berasaskan demokrasi dan subjek peserta didik pada posisi seharusnya, ya, dengan melaksanakan kurikulum sesuai tugas dan tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan demokratisasi. Yang ketiga adalah kooperatif. Apa sih Pak yang dimaksud kooperatif di sini? Adalah dalam pelaksanaan kurikulum itu tidak berjalan sendiri, tapi adanya kerjasama yang positif, ya kan, antar berbagai pihak yang terlibat. Contoh kepala sekolah dengan kurikulum, ya kan, kemudian ada kurikulum dengan guru dengan siswa, itu ada kooperatif. Yang keempat itu adalah prinsip efektivitas dan efisien. Artinya kurikulum itu mampu memberikan daya guna dengan biaya, tenaga, waktu, ya, secara efektif dan efisien, yang hasilnya itu adalah benar-benar memuaskan, optimal dan maksimal. Yang kelima adalah mengarahkan visi misi dan tujuan, ya, dalam kurikulum itu. Jadi kurikulum itu sebenarnya harus mengarah pada visi misi tujuan lembaga atau sekolah tersebut, ya. Selanjutnya, manajemen kurikulum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah planning atau perencanaan kurikulum. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga adalah actuating, curriculum atau pelaksanaan kurikulum. Yang keempat adalah evaluation atau evaluasi kurikulum. Kita kupas satu persatu.
Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum? Artinya adalah kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Ya. Dalam hal ini ya, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum itu adalah siapa yang bertanggung jawab, ya kan? Bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Ya. Salah satu fungsi daripada perencanaan kurikulum yang pertama adalah sebagai alat atau pedoman manajemen kurikulum, ya kan, sebagai medianya. Yang kedua itu sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana. Jadi organisasi itu bisa berjalan kalau satu sama lain itu saling bekerja sama, ya kan? Selanjutnya fungsi daripada perencanaan kurikulum adalah sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan, ya, pendidikan dalam mencapai tujuan secara optimal dan maksimal, ya kan? Apa saja perencanaan kurikulum? Yang nomor satu itu adalah menganalisis kebutuhan. Yang kedua adalah merumuskan dan menjawab filosofis. Yang ketiga menentukan desain kurikulum. Yang keempat adalah membuat master plan atau membuat perencanaan, pengembangan, melaksanakan sampai penilaian. Ya, ada 4 itu. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian kurikulum. Jadi organisasi atau dalam kurikulum ini adalah struktur program-program kurikulum yang berupa kerangka program pengajaran atau pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik, yang tujuan utamanya adalah mempermudah siswa dalam melakukan pembelajaran, mempermudah siswa dalam belajar, ya kan? Ya, intinya adalah supaya tujuan ini dapat tercapai. Dalam organisasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama adalah separated subjek kurikulum, ya kan? Ini adalah kurikulum yang menyajikan bahan pelajaran secara terpisah satu sama lainnya. Ya, contoh pelajaran geografi, ya, ekonomi, ya kan, biologi, itu berarti kan terkotak-kotak atau terpisah-pisah. Itu yang dimaksud dengan separated subject kurikulum. Yang kedua itu adalah correlated subject kurikulum. Nah, ini kebalikan yang pertama. Kalau ini organisasi kurikulum antara satu mapel atau mata pelajaran itu ada korelasinya, ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Contoh IPA, berarti di situ MIPA, ada biologi, ya, ada fisika, ada kimia, gitu kan. IPS berarti ada ekonomi, ada sosiologi, kalau dulu ada antropologi, ya kan, dan lainnya. Itu yang dimaksud kategorinya adalah correlated subject kurikulum. Yang ketiga itu pengorganisasian kurikulum nomor 3 adalah integratif kurikulum. Ini kalau di sini itu berarti meniadakan
antara sekat-sekat dari masing-masing mapel. Jadi ada integrasi, atau integrasi artinya kesatuan. Contoh kalau pelajaran agama itu bisa tidak dikaitkan dengan ekonomi? Ada, agama itu ada ekonominya. Ya. Kemudian agama ada dalam bidang sosiologi, ada. Dalam bidang matematika ada, waris itu bagian dari matematika. Kemudian dalam bidang geografi ada, agama dalam geografi itu ada dipelajari. Ya, itu namanya integratif kurikulum. Yang ketiga adalah pelaksanaan kurikulum. Ya, pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, jadi pelaksanaan ini lebih ke implementasi atau pelaksanaan itu sendiri, atau saya kategorikan adalah realisasi dari sebuah program perencanaan yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya. Ya, dalam pelaksanaan kurikulum ini ada 2 tingkatan. Ya, yang pertama pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas. Nah, yang nomor 1 itu adalah tingkat sekolah, ya. Yang berperan di sini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kurikulum di lingkungan sekolah itu, ya kan? Dan berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yang menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah pada tingkat kelas, yang berperan adalah guru. Ya, di sini pelaksanaan guru ini sebagai praktisi atau sebagai pelaksana, di samping administrasi juga kelancaran pelaksanaan kurikulum itu. Salah satunya adalah pembagian tugas mengajar, ya kan? Pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, ya kan? Pembagian tugas bimbingan belajar. Pokoknya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum, terutama di kelas, ya kan? Selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi ini adalah sebagai salah satu bentuk dari ingin mengetahui seberapa jauh kurikulum yang sudah dilaksanakan. Adakah titik kelemahannya, adakah titik kelebihannya, sehingga nanti dalam evaluasi itu kurikulum itu bisa terlaksana dengan baik. Itulah penjelasan tentang manajemen kurikulum. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan stay at home, learning at home, doing activities at home, ya, don't go anywhere. Kemudian perbanyak beribadah dan selamat menjalankan ibadah puasa 1401 Hijriah. Selalu banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar digolongkan orang-orang yang beruntung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya